Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Pagi yang ajaib, hari yang luar biasa, yang kami percaya sudah Engkau siapkan buat kami. Kami boleh hidup mengawali hari yang baru bersama dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Dan teduhkan hati kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh belajar merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, memberikan hikmat, wahyu dan pengertian, supaya ketika kami mendengar, hati kami percaya dan roh kami Tuhan boleh melonjak oleh sebab kami mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada setiap kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara atas hidup kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti streaming. Dimanapun kami berada, Roh Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saya kasih judul hoki. Saya teringat, bukan karena dekat-dekat kemarin Sincia ya, enggak. Cuma saya teringat aja. Waktu pertama kali saya baru menikah dan saya datang ke kota Cirebon, enggak banyak orang kenal saya ya. Nah, tapi suami saya memang asalnya dari Cirebon. Jadi dia tentu saja banyak dikenal. Dan keluarganya juga cukup dikenal di Cirebon ini. Saya banyak ketemu dengan om-om ya, temennya mertua saya. Dan dia selalu bilang begini, Ina kamu tuh hoki loh dapet Wiwit. Ya saya seneng sekali ya dibilang hoki ya dapet suami ini. Terus kemudian banyak orang selalu bilang begitu. Waduh In, kamu hokiin dapet Wiwit, terus bilang begitu. Sampai suatu ketika saya rada kesal juga. Ya memang saya seneng, saya hoki gitu ya, dapat suami saya dan terbukti memang baik, luar biasa, cinta Tuhan dan sebagainya. Tapi saya terus bilang begini sama omnya, Om, iya memang benar saya hoki dapat Wiwit. Tapi Wiwit juga hoki loh dapat saya. Kenapa? Karena mereka nggak kenal saya, baru kenal jadi cerita itu. Nah cerita hoki ini sebenarnya apa sih yang namanya hoki itu? Kan hoki itu apa ya? Nasib baik, beruntung, semua hal-hal yang indah ya, diberkati ya. Orang hoki itu ya di Alkitab bilang mujur. Nah kita akan baca sekarang dari Mazmur 112 ayat 5. Kita pasti semua pengen jadi orang yang hoki kan? Ya, nggak ada kita yang pengennya nggak hoki. Dikatakan di dalam Mazmur 112 ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kita kepengen sekali jadi orang yang nasibnya baik, hoki. Nah, tapi dikatakan hoki itu menurut saya ya mujur. Saya mujur sekali, saya dapat pasangan yang Tuhan berikan, hidup indah, mengenal Tuhan, sama-sama melayani. Hoki, memang benar hoki, mujur. Ada orang mengatakan pasangan itu ini loh seperti undian. Tapi ternyata di dalam Tuhan itu tidak. Di sini dikatakan kita semua bisa jadi orang yang hokinya gede, yang mujur, yang bernasib baik, yang beruntung ketika yang pertama kita adalah orang yang menaruh belas kasihan. Yang kedua kita orang yang suka memberi pinjaman. Yang ketiga kita yang suka punya urusan melakukan dengan sewajarnya. Yang pertama kita menaruh belas kasihan. Saya senang sekali dengan moto daripada Sekolah Kristen Terang Bangsa, sacrifice, compassion, commitment. Compassion itu belas kasihan. Sekolah kita adalah sekolah yang selalu berbagi belas kasihan. Tapi seringkali disalahgunakan sama orang tua. Loh kan penuh belas kasihan, jadi saya ya dikasihani terus. Percayalah saudara. Orang yang mujur itu yang memberi belas kasihan, bukan yang terima belas kasihan. Nah salahnya seringkali orang tua ingin memanfaatkan itu. Saya dulu sering bersaksi di depan orang tua waktu muridnya belum banyak. Bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menggenapkan, bagaimana Tuhan memberkati
Sehingga satu ketika saya ketemu dengan orang tua dan dia bilang gini, Miss jangan mahal-mahal coba kalau masuk. Kan sudah diberkati, ya kan sudah banyak. Jadi buat kita yang murah-murah aja. Salah saudara. Itu konsep yang sebenarnya menempatkan diri kita menjadi orang yang gak hoki. Kalau orang hoki itu dari pihaknya banyak menaruh belas kasihan. Apa sih sebenarnya belas kasihan itu? Belas kasihan itu kalau ya menurut saya ya, belas kasihan itu satu keinginan, kerinduan kita untuk melepaskan penderitaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menderita, ya kita akan tolong, punya kerinduan aja dulu. Untuk kita itu ingin membebaskan dia dari penderitaan. Jadi belas kasihan itu bukan sesuatu yang akan diberikan kepada semua orang. Tapi rasa belas kasihan itu akan tumbuh ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang menderita. Ketika orang-orang yang orang-orang yang dalam kesulitan, itu belas kasihan. Belas kasihan itu seringkali menuntut orang yang memiliki belas kasihan berani rugi. Rugi waktu, rugi uang, rugi banyak hal. Kita akan lihat contohnya adalah Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam judul perikopnya. Kita akan baca mulai 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Ketika dia melihat ada orang yang sedang menderita, hasil daripada dipukuli perampok, timbullah belas kasihan. Saya percaya orang Samaria ini bukan orang penganggur. Dia sedang melakukan perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain. Dan tiba-tiba belas kasihan itu tumbuh. Sehingga dia menolong. Dan ketika menolong, dia akan kehilangan banyak waktu untuk sampai kepada tujuannya. Tapi dia lakukan itu berdasar belas kasihan. Dia mengingini korban perampokan ini untuk dilepaskan dari penderitaannya. Dia angkat, dia masuk ke satu tempat, dia cari hotel, dia taruh dan dia keluarkan koceknya. Dia keluarkan uangnya untuk dibelanjakan merawat orang ini. Bahkan dia katakan nanti kalau aku kembali dan ternyata tekor lebih dari yang diberikan, nanti aku akan bayar. Itu belas kasihan. Sepertinya orang yang berbelas kasihan itu rugi. Sepertinya dia kehilangan sesuatu. Tetapi Alkitab mengatakan mujur orang yang seperti itu. Dan kami mengalami itu. Compassion, moto dari sekolah kami itu. Ternyata tidak membawa sekolah kami menjadi sekolah yang miskin. Tidak membawa sekolah kami menjadi sekolah yang kekurangan. Tidak membawa sekolah kami menjadi sekolah yang sulit untuk bertahan. Tapi sebaliknya kami melihat lewat belas kasihan itu. Ada begitu banyak berkat-berkat kemujuran dari sekolah kita. Gak dicari. Begitu banyak perguruan tinggi datang berpresentasi. Ya lumrah lah, mungkin SMA yang lain juga. Tetapi Sabtu kemarin ada tamu. Saya itu sebenarnya gak kenal dia. Hanya kakak saya kenal dengan dia. Dan kemudian orang ini dari satu yayasan yang juga ada kaitannya resmi dari Dinas Pendidikan, izin resmi. Dia menanyakan, kamu kenal nggak sama orang-orang yang ngurusin sekolah SMA? Kata kakak saya yang di Jogja, dia bilang, adikku ada di Cirebon gitu. Singkat cerita kami berhubungan dan ternyata ada perguruan tinggi dari Taiwan
yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, mereka merindukan ada orang-orang Indonesia sekolah di sana. Kenapa? Karena biasanya sekolah-sekolah di Taiwan, di perguruan tinggi di Taiwan itu diisi dengan mahasiswa dari India, dari Thailand, dari Filipina. Tapi sekarang mereka tidak mau terima dari itu, negara-negara itu. Alasannya saya nggak tahu jelas, tapi yang dari India, karena India tidak memberlakukan vaksin, jadi tidak mau. Gitu. Dari Thailand, karena Thailand terdengar ganja, soal ganja, jadi mereka tidak mau terima orang-orang dari Thailand. Dan mereka tahu orang Indonesia itu baik-baik, masih calon-calon baik-baik. Jadi mereka menawarkan, dan itu kerjasama bukan beasiswa tapi sekolah magang. Kemarin dipresentasikan menurut saya itu bagi anak-anak yang ya minat lah dengan magang begitu. Nanti tanggal 16 Maret akan datang bersama dengan rektornya dari Taiwan. Itu akan lebih jelas lagi. Dan ada 2 anak yang ikut mendengarkan bersama orang tuanya karena harus bersama dengan orang tuanya. Nanti anaknya mau, orang tuanya nggak mengizinkan. Orang tuanya seneng, anaknya nggak kepengen. Nah, jadi harus dengan orang tua, mereka sangat berminat. Dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa, anak itu bisa bekerja sambil kuliah. Bekerjanya sangat teratur karena di kampus. Kenapa bisa seperti itu? Yang saya berpikir adalah karena compassion dari Sekolah Terang Bangsa. Tiba-tiba begitu banyak penawaran-penawaran. Kalau saya mau ngomong banyak sekali. Bahkan sekarang ini sudah ada anak kelas 12 yang diterima. Tahun kemarin diterima di perguruan tinggi yang cukup terkenal. 100% beasiswa sampai S1. Dengan sebenarnya sangat mudah sekali. Keinginan melepaskan penderitaan orang lain itu adalah belas kasihan yang akan membawa kepada hoki, kemujuran. Saya percaya anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa. Tadi saya devotion di anak-anak SMP dan SMA. Saya bilang masa depan itu ada. Tapi Amsal bilang, dengan hikmat engkau akan menangkap masa depan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saya cerita tahun-tahun pertama Sekolah Kristen Terang Bangsa, meluluskan tahun angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga. Banyak orang tua pada datang, banyak pengusaha, kantor-kantor pada datang mau cari karyawan lulusan SMA. Saya gampang nyarinya. Karena 80%, 90% enggak kuliah. Tapi sekarang saya dipesenin sama beberapa orang tua yang punya perusahaan, tolong sih cariin lulusan SMA, susah carinya karena semua kuliah. Saya bilang itu kemurahan Tuhan. Mereka punya masa depan, meniti ke tingkat yang lebih tinggi. Ajaib sekali. Dan saya tahu Sekolah Terang Bangsa ini sekolah yang hokinya gede. Amin. Amin. Dan tentunya akan ke anak-anak yang ada di dalamnya. Punya belas kasihan adalah keinginan untuk melepaskan penderitaan orang. Itulah moto dari Sekolah Terang Bangsa. Supaya anak-anak ini dilepaskan dari kehidupan yang orang tuanya kembang kempis untuk ekonomi, untuk kesulitan mbak pendidikan, tapi mereka dimampukan. Kalau mau tanya pasti banyak pengalaman orang tua. Yang kedua kita lihat. Mujur, tadi yang Mazmur 112, tolong ditayangkan kembali. Oh sudah hilang ya. Yang kedua adalah memberi pinjaman. Saya nggak ngajarin untuk jadi tukang kredit loh ya. Ngereditin gitu, enggak. Memberi pinjaman itu sebenarnya adalah orang yang murah hati. Yang gak pernah hitung-hitungan, yang selalu memberikan lebih daripada yang diminta. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan supaya hidup kita itu hoki. Mujur orang yang memberi pinjaman, entah tenaga, entah uang, entah kepandaian kita, untuk membuat orang lain yang kekurangan dilengkapi.
Kita akan baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saya punya teman. Ini orang menghemat luar biasa. Saya pikir ya cuma hemat aja. Ternyata dia punya moto yang dia pasang di meja tulisnya. Motonya apa coba? Kikir pangkal milioner. Tapi saya tahu sampai detik ini dia tidak pernah jadi milioner. Tapi kita lihat ada begitu banyak orang-orang yang murah hati, memberi berkat, diberi kelimpahan. Menyebar harta tapi gak pernah habis hartanya. Saya senang sekali kemarin Sekolah Terang Bangsa berusia yang ke-11. Kami bikin bukan tumpeng nasi ya, tumpeng kue-kue basah. Kami bikin. Terus dari panitia ada yang tercetus. Tercetus begini. Saya tuh memang saya bilang kan ada orang tua siswa yang mungkin pekerjaannya bikin kue basah. Udah pesan sama mereka jadi supaya diberkati. Terus ada yang tercetus, udah diumumkan aja di SD nih. Diumumkan bahwa kita akan membuat kue tapi disusun dari kue-kue basah. Saudara, awalnya 1 orang, saya mau nyumbang 10 biji, diterima. Saya mau nyumbang 40, 50, akhirnya ribuan saudara-saudara. Jadi tumpengnya itu cuma butuhnya sedikit, tapi kita berlimpah. Deadline-nya hari Jumat. Jumat baru 400. Minggu pagi gak peduli mau deadline hari Jumat. Minggu pagi terdaftar 900 kue. Dan di hari H berbondong-bondong orang bawa gak pakai janji. Sampai ribuan. Bingung kan? Saya tadinya coba bilang, anak-anak ambil satu secara profetis ya. Profetis anak-anak menjadi bagian dari sekolah Kristen Terang Bangsa. Ambil aja satu. Karena saya pikir muridnya lebih dari 700. Ada orang tuanya juga yang nganter. Jadi ada orang lain yang pada datang ya. Kalau ada 1200 gitu ya satu orang satu aja. Saya pikir gitu. Enggak taunya seorang ambil satu masih berlimpah-limpah. Akhirnya keliling orang itu, keliling. Untuk ayo ngambil lagi dipaksa. Kuenya apa? Macem-macem. Apa aja ada dah di situ. Saya melihat luar biasa ketika kita murah hati. Kami gak pernah bilang ayo murah hati gak pernah. Tapi ketika kami sekolah kami selalu bermurah hati. Pertandingan lomba-lomba. Kalau kami dari yayasan kan mikirnya waduh anggarannya berapa. Ternyata anggarannya sangat sedikit. Kenapa? Bikin kaos aja ada sponsornya. Ada orang tua murid yang bilang begini sama Sir Steve. Sir, Mbok kalau ada event apa-apa tuh saya dikasih tahu. Nanti saya jadi sponsor. Loh, ngomong kayak begitu. Jadi begitu Sir Steve bilang, ya saya bilang ada event ulang tahun. Iya ditelepon aja orangnya. Begitu ditelepon langsung kasih kirim. Terus Sir Steve-nya bilang, siapa lagi yang disuruh Mes? Yang ditelepon siapa lagi? Ya gampang lah, Sofi aja ditelepon. Akhirnya kita sponsor tulis di sini. Jadi gratis kaosnya, bagus sekali. Terlalu banyak yang kami bagikan dalam kemurahan. Dan Tuhan juga ngalirkan itu kemurahan kepada begitu banyak orang. Hokinya gede sekolah Terang Bangsa itu. Yang ketiga dikatakan, nah ini yang sering kali kita lupa. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi kalau ada urusan itu kita wajarnya gimana? Ya kewajiban kita lakukan. Saya suka bingung.
Sama orang tua siswa yang nggak bayar-bayar utang, kalau datang marah-marah dulu. Bukannya kita yang marah, tapi dia yang datang marah-marah. Kenapa anak saya nggak bisa ikut tes? Lupa ya, kalau sekolah tuh kudu bayar. Kadang-kadang kita perhatikan, kita juga seringkali melakukan hal yang tidak wajar. Tapi kalau urusannya kita wajar, kita mesti lakukan apa yang harus kita lakukan. Kewajiban yang kita harus lakukan, kita lakukan. Itu namanya melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ada banyak orang tidak, dan itu banyaknya orang Kristen. Karena dipikir Kristen itu diselamatkan gratis. Tidak mikir bahwa kekristenan diselamatkan itu dibayarin sama Tuhan dengan kehidupannya. Jadi kita hidup sembarangan. Pikirnya ya kan kasih. Mari kita belajar melakukan urusannya dengan sewajarnya. Yang mesti dibayar. Kita pengen menjadi orang yang hoki, urusan kita harus wajar. Kita punya belas kasihan sama seperti kita sudah terima belas kasihan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan sama kita bukan lihat karena kita baik. Oh, kalau Tuhan ngeliatin kita semestinya wajar-wajar, kesel. Coba kita lihat bangsa Israel aja. Kita suka gemes kan kalau baca bahasa Israel. Ih, tegar tengkuk banget. Padahal gak jauh-jauh mungkin kita juga seperti itu. Mereka lihat tulah, 10 tulah. Keajaiban Tuhan itu udah ditonton di depan mata. Bahkan bukan di depan mata, ngalami sendiri. Hebatnya Tuhan menolong bangsa Israel. Membuktikan jati dirinya, membuktikan eksistensinya. Tapi kita masih tidak percaya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waduh sukacita karena apa? Banyak bawa harta banyak. Orang Mesirnya bermurah hati, cepetan kamu pergi nih kamu minta apa dikasih semua. Senang bersukacita. Tapi ketika kemudian lihat laut Teberau di depan, langsung bilang, Musa emangnya gak ada kuburan di Mesir sampai engkau bawa kami ke sini? Tidak pernah belajar. Oh ini laut saya gak bisa lewati. Tapi saya keluar dari Mesir membuktikan ada 10 tulah di depan mata yang dikerjakan oleh Tuhan. Pasti dia juga bisa lakukan. Walaupun kita belum pernah tahu cara Tuhan menolong. Tapi kita tahu tadi pujian mengatakan Tuhan punya cara, punya jalan yang tidak terduga. Dia bisa nolong. Mari kita belajar untuk mengerti bagaimana kita menikmati akan semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Matius 7 ayat 12, dasar daripada kita melakukan hal yang wajar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita seringkali lupa. Kita kepengen diperhatikan orang, tapi kita sendiri cuek gak pernah memperhatikan. Kita pengen untuk mendapat sesuatu, tapi kita sendiri tidak pernah berbagi sesuatu. Kita lupa bahwa kita ingin diperlakukan istimewa, tapi kita tidak pernah memperlakukan istimewa kepada orang lain. Suami istri saling nuntut, padahal kalau firman ini mengatakan perbuatlah demikian kepada mereka. Artinya sebelum mereka melakukan yang kita pengen untuk mereka lakukan, kita lakukan dulu bagi orang lain. Dan itu dikatakan adalah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hidup hoki itu bukan berarti kita duduk tenang-tenang hokinya datang. Tapi Tuhan menginginkan kita bertindak seperti yang kita rindukan. Karena kita pasti menginginkan hidup kita itu hidup yang enak. Jadi kalau kita pengen hidup enak, buatlah orang lain enak dengan hidup kita. Kita ingin diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Kita pengen diperhatikan, perhatikanlah orang lain. Kita pengen dapat apa saja orang lain memperlakukan kita, mari kita berikan terlebih dahulu untuk orang lain. 2 Samuel 24 ayat 24. Ketika itu Daud menghitung rakyat dan Tuhan tidak suka. Kemudian Tuhan pilihkan 3 tulah yang harus terjadi.
Dan terjadilah tulah, dan Daud ingin menghentikan tulah. Tuhan jangan, yang salah aku, kenapa rakyat yang menderita kena tulah ini. Dan akhirnya dikatakan kamu harus memberikan persembahan di tanah milik Arauna. Nah, Daud pergi ke sana ketemu dengan Arauna. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud ingin memberikan kepada Tuhan dengan membayar. Entah waktu, entah hati, entah uang, membayar harganya. Banyak orang sudah terbiasa seneng yang gratisan. Bangga sekali kalau bisa gratis. Tapi mari kita belajar untuk membawa urusan kita dengan wajar. Arauna bilang gini, raja sudah pakai aja tanahku ini, aku berikan. Kalau raja mau bangun mezbah di sini untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Daud bilang gak mau. Aku memang disuruh di tanah ini, tapi aku akan bayar karena aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Wajar, harus ada harga yang mesti dibayar. Kalau kita mau lakukan semua urusan itu, maka percayalah kita akan menjadi orang-orang yang mujur. Karena tadi dikatakan, kita kembali kepada Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kadang-kadang kita gak wajar ya. Kalau kita duduk, mungkin tempat duduknya basah atau kotor, kita marah-marah. Gak wajar kan? Bersihin enggak, tapi kita marah. Kalau yang wajar itu ya mari kita mengerti. Oh mungkin cleaning service di sini kelelahan, kurang teliti sehingga ini masih kotor. Bisa seperti itu. Seringkali kita tanpa sadar kita lakukan hal yang tidak wajar. Mari kita belajar untuk urusan-urusan kita yang yang harus kita bayar, ya kita bayar. Mungkin kita duduk dan kita mulai mengkritik, itu tadi pujian gak bagus ya, padahal kita sendiri belum pernah jadi WL. Tapi kita bisa ngoreksi tanpa kita ngerti bagaimana pergumulan seorang worship leader. Kenapa? Karena saya dulu juga lagi muda pernah jadi worship leader. Enaknya jadi pendoa. Kalau pujiannya gak naik, yang disalahin tetap worship leader. Pendoa di belakang gak kelihatan, padahal ngobrol di belakang gak berdoa. Jadi ada begitu banyak hal yang tidak wajar seringkali kita lontarkan. Terlalu gampang kita menilai orang, terlalu gampang kita menjudge orang. Tapi mari kita belajar, apakah kita sudah berbagi dalam kehidupan itu untuk melakukan apa yang wajar. Jadi gimana kalau kita lihat pelayanannya jelek? Berdoa, bayar dengan doa kita. Kalau kita lihat ada begitu banyak hal-hal yang gak beres, mari kita ambil bagian untuk ikut memikirkan. Dan kita ikut ambil bagian, bukan hanya menjadi outsider yang ngeritik. Tapi kita melakukan semua dengan wajar. Ayub 36 ayat 10-11. Dan ia membuka telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Mari kita belajar untuk mendengar firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tolok ukur buat hidup kita. Mari kita belajar takluk dan tunduk taat kepada setiap firman Tuhan walaupun gak enak. Tapi kita percaya Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya hidupnya akan mujur sampai akhir hari-hari mereka. Kita selalu mau hidup hoki kan? Kita mau hidup mujur, kita mau hidup bernasib baik. Tuhan datang untuk memberikan hidup berkelimpahan, kelimpahan sukacita, kelimpahan semuanya, keberuntungan, limpah.
Tuhan mau berikan itu. Tapi kita harus menjadi orang yang selalu mau mendengar firman. Kita mau diajar dan kita mau tunduk. Oh iya ya, saya itu terlalu cerewet. Oh iya ya, saya itu suka curiga sama orang. Belajar mendengar. Kita tidak boleh itu. Dan kita tunduk dan kita lakukan. Kita belajar meniti setiap hari. Saya belajar begitu banyak. Yaitu yang tadi diomong orang hoki ya, kamu dapat bibit karena saya juga belajar dari dia. Kesabarannya, tidak pernah curiga sama orang, berbuat baik, berbagi, saya belajar. Enggak pernah marah sampai saya bilang, Syaraf marah kamu udah putus sejak kapan? Karena saya orang yang sebenarnya emosional, saya temperamental. Tetapi lewat tahun-tahun pelajaran dan pernikahan saya belajar. Saya suka minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran. Saya itu orang gak senang sabar, pengennya cepet aja. Kalau cepet ya kesandung-sandung loh sebenarnya. Tapi sering kali suami saya bilang gini, lah beda sedikit. Wong nyetir aja kalau saya sebelahnya suami saya bilang cepet coba sih. Kata bisa cepet gak sih? Ya suka kayak gitu. Karena saya sendiri kalau setir cepat. Nanti dia akan ngomong gini, iyalah cepet sih cepet. Bedanya berapa banyak sih sama yang di depan kita. Tapi saya belajar di situ. Belajar untuk mengerti bahwa pendidikan di seputar kita itu sedang dikerjakan. Bahwa kita dibentuk dengan orang-orang yang paling dekat. Bahwa kita dibentuk oleh firman yang kita dengar. Kalau enggak seneng dengerin firman ya susah. Saudara bagaimana mau jadi orang hoki? Karena hoki itu tolok ukurnya adalah firman. Bagaimana kita harus berbelas kasihan, bagaimana kita dapat hikmat untuk bisa berbagi dengan orang, bermurah hati, dan bagaimana kita harus melakukan dengan sewajarnya. Itu dari firman. Kita lihat, jika mereka mendengar firman dan tunduk takluk kepada firman, maka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Sebuah kebenaran kita harus lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Kita perlu baca firman, kita perlu melakukan, kita perlu mempraktekkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kunci daripada orang yang akan terima hoki yang besar. Mau ya saudara-saudara? Saya juga mau. Saya sedang belajar dan terus melatih diri untuk selalu menggenapkan firman Tuhan. Untuk saya terima semua janji Tuhan. Tahun 2023 kita hidup dalam perjanjian janji Tuhan. Dengan pelangi janji Tuhan, dengan 7 roh Allah yang menyertai kita. Kita akan dibawa terus menjadi orang-orang yang mujur, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bernasib baik. Tidak ada kemalangan, tidak ada kesulitan, dan kita akan menjadi terang untuk berbagi dengan orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, meteraikan ini di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengerti dan kami terus percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun sering kali Tuhan, bagaimana kami memperhatikan orang lain, bagaimana kami memperlakukan setiap masalah tidak mudah. Tetapi kami tahu ada Roh Kudus yang menguatkan kami dan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan hikmat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi umat-umat yang diberkati. Yang ditentukan untuk memiliki hoki yang besar. Kami bersyukur karena kami ditentukan untuk menjadi umat-umat yang mendatangkan berkat bagi dunia. Mari Tuhan Engkau terus berkarya atas hidup kami. Tuntun kami setiap hari. Jikalau kami mulai menyeleweng, tarik kami. Untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang dijamin oleh firman-Mu. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan tanah air kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia mendapat lawatan daripada-Mu. Dan kami tahu itu juga mimpi-Mu, itu juga kerinduan-Mu. Engkau terus berkarya dan memberkati Tuhan. Akan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden,
Kabinet Indonesia Maju, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dan menyatakan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu betapa besarnya bangsa ini, betapa luasnya areal bangsa kami. Tetapi kami percaya itu ada di dalam setiap kontrol dan kendali-Mu. Cuaca ekstrim yang saat ini, akhir-akhir ini terjadi di berbagai tempat, di Makassar dan di daerah-daerah lain. Gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat. Bapa, biarlah itu membuat bangsa kami menoleh kepadamu, mengangkat wajah untuk berseru kepadamu Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan sendiri yang akan menaungi bangsa ini, menjadi bangsa dan umat yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Tempatkan kami di tempat-tempat yang Engkau mau kami menjadi berkat, supaya benar-benar Tuhan firman boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang boleh Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, berikan kepada kami kekuatan lebih lagi, daya tahan tubuh lebih lagi Tuhan, supaya dalam kami melakukan tugas-tugas panggilan-Mu, kami ditopang dengan kekuatan tubuh yang sehat. Kami ditopang dengan kekuatan supranatural-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau sangat-sangat luar biasa. Engkau yang terus juga mengurapi kami dengan urapan yang baru. Mari kita berdiri, kita akan terima pengurapan. Bapa, kami bersyukur minyak ajaib ini ada di dalam tangan kami masing-masing. Dan kami percaya lewat minyak urapan ini sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kami mau oleskan di dahi kami. Dan kami percaya ada tudung perlindungan 10 lapis yang akan melingkupi kami. Telinga kami Tuhan, telinga yang butuh mendengar firman kebenaran-Mu. Biar Engkau pertajam terus telinga kami untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu. Mata kami, mata yang dimampukan untuk melihat semua kebesaran, kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan boleh menikmatinya sebagai berkat-berkat yang luar biasa. Mulut bibir yang terus diurapi untuk memperkatakan firman Tuhan. Hati yang terus memancarkan kehidupan. Dan setiap tegar tengkuk kemalasan, keinginan daging, keserakahan, semuanya dibuang dan disingkirkan dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini hari yang ajaib buat kami. Tangan-tangan kami diurapi dan boleh melakukan seluruh pekerjaan dengan pertolongan Tuhan. Kami boleh berhasil dengan apa yang kami lakukan. Dan jalan-jalan kami Tuhan, tapak-tapak kaki kami yang penuh dengan lemak, kami percaya kami akan berjalan di dalam berkat-berkat yang ajaib. Lemak kemurahan, lemak kebaikan, lemak kejujuran, lemak kelimpahan turun atas kami. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Engkau memberkati kami. Menjadi hari yang luar biasa, membuat kami menjadi orang-orang yang berkelimpahan dalam segala kemurahan, kebajikan dan kekayaan-Mu. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang akan terus menyatakan, membukakan yang masih tersembunyi dan terselubung, untuk kami mengerti dan menerima semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk ibadah sore nanti. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan hamba-Mu Ibu Iin untuk menyampaikan pesan-Mu. Dan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, baik yang dari kota Sion, yang dari luar kota yang berdatangan ke sini, maupun yang akan mengikuti live streaming. Bapa, berkati kami semua, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk terima setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan.
Engkau sendiri yang memberkati perjalanan Ibu Iin sampai tiba di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyimpan satu pesan yang akan disampaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami persembahkan seluruh pujian penyembahan kami. Dan firman-Mu Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Roh Kudus terus bekerja sekalipun kami keluar dari tempat ini. Kami terima berkat yang terbaik, kemurahan-Mu Tuhan, kebajikan-Mu, dan tuntunan-tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.